Tema firman Tuhan hari ini masih tentang taat ya. Minggu lalu taat, minggu ini juga kita masih belajar taat. Karena taat itu sangat penting, sangat serius di hadapan Tuhan ya. Kita buka ayat yang pertama, Yakobus pasal 4 ayat 17. Kita baca ayat ini bersama-sama Ibu Bapak. Yakobus pasal Lukas pasal 11 ayat 28. Nanti ayat kedua baru Yakobus ya. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Nanti kita baca ayat ini bersama-sama. Oke, ya di depan juga sudah ada. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi satu bagian yang sudah kita lakukan, berbahagialah mereka yang mendengar. Hari ini kita semua mendengar ya, puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kata lain memeliharanya adalah melakukannya. Bahasa Karo dia bilang ngelakokenca, melakukannya. Berbahagialah mereka. Ya, tanya dulu kiri kanan dulu, kamu mau berbahagia? Amin. Pasti ya, semua kita mau berbahagia. Banyak hal yang kita kerjakan ya dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Banyak hal lain, tapi salah satu yang dicatat oleh firman Tuhan melalui Lukas pasal 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi mendengar adalah satu bagian, belum lengkap, harus dilengkapi dengan yang memeliharanya dan melakukannya. Kita buka kitab kita Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ibu Bapak, berapa banyak pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya? 1. Berapa banyak yang boleh dimakan buahnya? Semua, hanya 1 yang gak boleh dimakan. Nah, ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke 1, 2, 3 ya, pasal 3. Kita geser sedikit ya, tadi pasal 2, sekarang pasal 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Iya kan? Nah dia bilang gitu, iya kan? Semua gak boleh kan? Nah Hawa jawab ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, perempuan ini menambahi sedikit. Tadi Tuhan bilang, jangan kamu makan. Dia gak bilang, gak boleh diraba. Tapi ini perempuan yang kadang-kadang suka nambah sedikit. Nah, dia bilang kan, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Saya tanya Ibu Bapak, akhirnya buah dimakan atau tidak? Dimakan. Hanya 1 yang dilarang oleh Tuhan, tapi itu yang dimakan. Padahal di tengah pohon itu ada yang namanya pohon kehidupan.
Itu Tuhan gak larang kan? Tuhan itu biarkan, Tuhan bilang semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan. Ada pohon kehidupan. Nah, kata firman Tuhan seterusnya kalau kita baca, sudah halaukan saja manusia, sebab kalau dia makan pohon kehidupan ini, mereka akan hidup selama-lamanya. Hanya satu yang dilarang oleh Tuhan, itu yang dilanggar oleh manusia. Satu kali ada penelitian, ada guru TK, dia buat di dalam satu baskom, satu tempat makanan, kue dan permen. Kue ini dibuat menarik, cantik. Lalu dia pesan sama anak TK-nya, dia bilang, "Nakku, sebentar ibu ke kantor. Ini kan di meja ini ada kue. Nanti ibu pulang dari kantor, semua ibu bagi rata. Semua dapat permen, semua dapat kue. Tapi gak boleh dipegang-pegang ya. Jangan ditengok-tengok. Duduk saja dengan baik." "Iya Bu." Ibunya pergi ke kantor. Tanpa anak-anak ini tahu, ada satu orang yang merekam kegiatan yang dilakukan oleh anak ini. Tahukah ibu bapak? Setelah ibu ini pergi beberapa waktu kemudian, ada beberapa anak, "Tengok Min." Kan gitu ya saya, "Tengok Min, kue apa Kin?" Nah udah tengok-tengok. Mereka tengok, "Jangan," kata ibu tadi, kata temannya. "Nggak apa-apa, tengok aja." Dia tengok, "Ih, ambil Min. Tangga enaknya kan," kata ibu, "nanti untuk kita juga. Ambil Min." Sebagian bilang jangan. Tapi ada beberapa yang ambil. Dia makan. Lalu dia kasih temannya, "Kamu mau?" Enggak, kata ibu tadi. "Enggak apa-apa kan," kata ibu, "juga buat kita. Kamu makan." Dan setelah 30 tahun kemudian, penelitian ini berkata, semua anak-anak yang makan kue tadi, hidupnya tidak beraturan. Dan sisa anak yang taat tadi, setelah 30 tahun kemudian diperhatikan, hidupnya itu sangat berbeda dengan anak-anak yang gak taat tadi. Nah, makanya taat ini penting. Taat ini membuat hidup kita akan menjadi berbeda dengan orang-orang yang lain. Taat ini akan menjadi perhatian bagi Tuhan. Orang yang taat sekarang di mana-mana pasti jadi perhatian. Dia taat pajak. Kalau sekarang itu tidak kayak dulu lagi ya. Sekarang ada orang dengan rahasia, lihat-lihat siapa yang taat. Di jemaat ini pun tanpa kamu tahu, ada agen rahasia yang sedang memperhatikan. Siapa jemaat yang taat nanti Natal dapat kado. Langsung di hatinya, aku kemarin gak taat ya. Nah, sekarang udah banyak begitu. Kami di sekolah gitu, diam-diam guru perhatikan siapa yang taat, siapa yang diam-diam. Tanpa mereka tahu, kita buat penilaian. Dan Tuhan dengan jelas sekali sangat menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang taat. Dosa itu artinya tidak taat. Sederhana ya. Dosa artinya tidak taat. Hawa dibilang jangan makan, Adam jangan makan. Mereka makan, tidak taat dan berdosa. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka harus hidup kerja keras. Mereka mengalami penderitaan yang banyak. Mereka mengalami kesukaran dalam hidup persis seperti yang kita alami. Karena itulah yang harus mereka terima sebagai konsekuensi ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tidak taat ini serius Ibu Bapak. Banyak orang apa yang bernilai di mata Tuhan gak bernilai di matanya. Apa yang bernilai bagi dunia itu justru bernilai di matanya. Apa yang penting di mata Tuhan kadang gak penting di mata kita sebagai manusia. Tapi apa yang penting di mata manusia itu juga yang rasanya bagi orang Kristen pun penting. Satu kali bangsa Israel keluar dari Mesir dari perbudakan. Mereka harus melewati padang gurun beberapa puluh tahun lamanya. Saya tanya Ibu Bapak, mana yang lebih banyak berhasil masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, daripada yang mati di padang gurun? Mana lebih banyak?
mati di padang gurun. Kenapa mereka mati di padang gurun? Iya, karena tidak taat, tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mudah bagi mereka keluar dari Mesir, tapi sulit bagi mereka mengeluarkan Mesir dari hatinya. Saya ulangi, mudah bagi orang Israel keluar dari Mesir, tapi sulit mengeluarkan Mesir itu dari hati mereka. Mereka selalu bilang, di Mesir itu ada prei, di Mesir itu bisa makan, tidak akan sesulit ini. Kalau kami mati di Mesir, kami ada kuburan. Tapi di padang gurun ini, kami akan mati begitu saja. Musa. Oh Musa, lebih enak di Mesir. Musa. Lebih enak di Mesir. Orang Kristen mudah untuk datang ke gereja. Tapi kadang-kadang sulit meninggalkan dunia di dalam hatinya. Dunia tetap ada di hati. Mengejar dunia itu tetap menjadi yang terutama. Datang ke gereja tapi kadang-kadang lupa apa yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar untuk ikut Tuhan itu taat. Tidak ikut-ikutan. Ikut Tuhan itu kita harus benar-benar sungguh ikut Tuhan. Gimana aku mau lakukan firman Tuhan, Tante? Suamiku pun gak kayak suami orang lain. Gimana aku mau hormat sama suamiku? Gak pantas dia dihormati. Atau suami bilang, gimana pula aku mau mengasihi Tante? Istriku itu cerewet kali, banyak kali peraturannya. Lebih ketat dari hukum Taurat. Gak boleh ini, jam sekian harus sudah begini, ini harus begini. Kalau enggak, aduh Tante, gimana aku mau mengasihi? Coba kalau dia lembut dulu. Coba dia kalau bicaranya lebih sopan dulu. Coba dia kalau duduk manis aku datang, kan bisa aku mengasihi. Atau kita istri bilang, coba kalau suamiku ini dia orang bertanggung jawab. Coba kalau dia bicara tidak kasar, kan aku hormat. Ayo coba kita pikirkan, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan gak ada bilang standarnya itu suami kita baik dulu baru kita hormat. Ya kita hormat. Standarnya itu istrinya lemah lembut dulu baru suami akan kasihi. Enggak, firman Tuhan bilang kasihilah istrimu, hormatilah suamimu, taatilah pemimpinmu, ampunilah sesamamu. Jangan pelit. Coba lihat kiri kanannya bilang jangan pelit. Iya, jangan pelit, ya kan? Ikut Tuhan tuh harusnya ada perubahan, ya kan? Harusnya ada yang berubah. Datang kepada Tuhan ada yang berubah. Dulu pelit, nah sekarang sudah berkurang. Ini tahun demi tahun bertambah-tambah pelitnya. Jangan pelit, ada yang berubah. Ada ketaatan kita yang terus kita mau dibaharui. Saya dapatkan pemikiran ini baru-baru ini berpikir begini. Kanker itu enggak serius dibandingkan dengan ketidaktaatan. Nah, saya ulangi ya. Kanker itu tidak serius dibanding ketidaktaatan. Kalau saya kena kanker, saya meninggal karena kanker, saya masih punya kesempatan masuk surga. Surga gak pernah menolak, kau kanker gak boleh masuk surga. Tapi kalau aku gak taat, aku meninggal, gak ada kemungkinan aku masuk surga. Jadi, kanker itu gak serius dibanding ketidaktaatan. Makanya saya bilang tadi, hari ini masih poin taat. Taat itu penting Ibu Bapak. Taat akan firman Tuhan, taat akan kebenarannya. Mana lebih serius penyakit kanker atau penyakit bisul? Siapa kan pernah bisulan di sini? Kalau kita punya bisul 1, 2, 3, 4, 5, kadang dia akan beranak bercucu pula bisul ini kan, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, keseriusannya dilihat dari apa akibat yang akan terjadi. Akibatnya kalau kanker bisa meninggal dunia. Kalau bisul nggak pernah orang karena bisulan meninggal. Nah, yang kedua, tingkat keseriusannya ditentukan siapa yang menangani. Kalau kanker minimal 2 dokter yang tangani kita. Kalau operasi minimal 2. Tapi kalau bisul kita aja nggak ke rumah sakit pun bisa, tunggu aja dia tua. Meletus bisul 1 dar, tinggal 4 lagi. Bisulku tinggal 4, ku tunggu erat-erat. Tunggu aja, tidak perlu penanganan khusus, nanti selesai juga. Lebih serius kanker. Nah, saya tanya ibu bapak, mana lebih serius, hidup di kekekalan atau kanker? Hidup di kekekalan. Oh ya, ada anak yang nyanyi, balonku ada 5. Coba aku tanya kita ya, siapa kamu yang mau hidup di dunia ini selama-lamanya? Angkat tangan dulu biar kita doakan nanti. Adakah mau kekal selama-lamanya di dunia ini? Coba angkat tangan dulu. Nanti bisa kamu diabadikan menjadi orang yang tertua sepanjang masa. Nanti jadi guru besar kamu. Gimana dulu tante, gimana dulu Bi, peperangan ini kamu tahu, karena kamu udah hidup. Gimana dulu ini, tahu kamu semua, selama-lamanya. Enggak ada kita yang tak mau. Karena dalam Mazmur 90 bilang, masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya apa? Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. 70, kalau udah 80 kesukaran dan penderitaan. Makanya kalau anak-anak sekarang 0 sampai 10 tahun, itu biasanya mereka membicarakan mainan apa? Apa mainanmu? Aku ada robotku, di TK kan gitu. Aku ada robotku, aku ada dinosaurusku, itu kalau 0 10 tahun. Kalau udah 10 ke 20 tahun, biasanya mereka menceritakan hobi. Aku suka ini. Udah juga menceritakan tentang dia suka lawan jenisnya. Anak saya si kembar baru pulang dari sekolah, dia bilang, "Mak, apa? Berantem tadi temanku." Kenapa? Ada satu laki-laki disukai 3 perempuan. Wes, aku bilang kan, wes, kamu nak aku suka, aku gituin kan biar aku tahu. Enggak ada cowok di kelasku bagus. Oh iya, aku bilang. Terus gimana? Aku bilang, berantem dia Mak, karena yang cowok pilih yang ini, dia damai. Nah yang 2 marah, kenapa kok nggak pilih kami, katanya. Itu umur 10, 9 ke 20 ngomongnya begitu. Kalau 20 ke 30 udah ngomong kerja. Kamu kerja apa? Di mana kamu kerja? 30 ke 40, apamu udah ada mobilmu, ada rumahmu, kemana kau? Tapi kalau sudah 60 ke 70 biasa ngomong apa? Kamu pakai minyak urut apa? Pakai minyak biawak aku. Udah lain ceritanya itu ya, udah lain. Tapi kalau umur udah 80 aku gak tahu lagi ceritanya. Kamu bayangkanlah kalau kamu 100 tahun, cerita apa kamu coba? Gak tahu lagi lah kita cerita apa. Lanai baru turi-turin kata orang Karo kan. Karena memang di dunia ini hidupnya sementara. Hidup kita ini gak selama-lamanya. Hidup kita ini sebentar saja dalam dunia ini. Itu sebabnya kita harus mulai serius memikirkan ketaatan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Taatkah aku kepadanya? Karena ketaatan itu menentukan kita di kiri atau kita masuk kanan. Ketaatan itu yang akan menuntun kita selalu menghargai Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita buka Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ibu bapak, renungkan pembacaan kita hari ini. Satu kali ada 10 orang sakit. Sakitnya itu sangat serius. Waktu itu belum ada yang bisa menyembuhkan kusta. Sehingga kalau ada orang kusta, dia pasti diasingkan. Karena takut dia menularkan penyakitnya pada orang. Kita tidak akan berpikir untuk sayang-sayang pada dia, karena itu untuk menyelamatkan yang lain. Dia harus ditaruh di satu tempat yang asing. Sehingga bertemulah mereka, jumlahnya ada 10 orang. 10 orang ini waktu lihat Yesus mereka sadar diri, ibu bapak. Mereka gak berani dekat-dekat. Dari jauh mereka teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus mendengar orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang berseru Yesus mendengar. Lalu Yesus bilang apa? Pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu kepadanya. Dan di tengah jalan sembuhlah mereka. Berapa orang yang sembuh ibu bapak? 10. Tapi yang mengucap syukur datang kembali kepada Tuhan hanya 1. Sehingga ayat 17 Yesus berkata, bukankah 10 tadi yang sembuh? Mana yang 9? Sehingga ini menjadi pemikiran bagi kita bahwa Tuhan itu merasa lebih penting hidup taat, hidup sesuai firman daripada kesembuhan. Bagi kita manusia mana lebih penting? Itu yang saya bilang, kita lebih penting sembuh. Kok gak sembuh Tuhan? Kok gak diberkati Tuhan? Kok tidak lulus Tuhan? Kok tidak dibela Tuhan? Kok tidak diperjuangkan? Kok pintu tertutup? Kok begini? Banyak sekali pertanyaan kita kalau dideretkan begitu panjang. Dan bagi Tuhan itu gak serius. Bagi Tuhan adalah lebih penting kita taat daripada kesembuhan, berkat, kelimpahan, dan lain sebagainya. Sangat menyedihkan, 90% orang yang sembuh tadi, akhirnya hidup mereka tidak memuliakan Tuhan. Hanya 10%. Mereka semua dapat kesembuhan, tapi hanya 10% yang memuliakan nama Tuhan. Makanya saya bilang, ukuran orang Kristen yang sejati tidak diukur dari sembuh tidaknya penyakitnya di gereja. Jangan pernah kita hakimi, gak sembuh-sembuh dia, jangan-jangan banyak dosanya, jangan. Hidupnya kok gak kaya-kaya seperti itu saja, berarti ada sesuatu di dalamnya, jangan dulu. Karena belum tentu orang yang kian lama bertambah kaya itu adalah orang yang rohaninya benar, orang yang hidupnya taat, belum tentu. Ukurannya bukan itu. Ukuran orang Kristen bukan diukur dari dijawab atau tidak doanya. Tidak selalu. Karena Paulus pun satu kali dia berdoa sama Tuhan, angkat setiap sakit penyakitku. Paulus gak dijawab. Sampai Paulus bilang apa? Cukup kasih karuniamu padaku Tuhan. Aku gak sembuh juga gak apa-apa. Itu Paulus. Paulus yang menulis banyak kitab di perjanjian lama, doanya, penyakitnya tidak disembuhkan Tuhan. Jadi bukan ukuran, aku sembuh, aku adalah orang yang diberkati. Rumahku makin besar, anak-anakku lulus di mana-mana, dia tes apapun dia dapat. Itu bukan ukuran. Ukuran orang yang mengikut Tuhan, dia adalah benar-benar Kristen yang sejati adalah taatkah dia pada firman Tuhan. Itu yang bernilai di mata Tuhan. Dan harus kita latih dalam hidup kita, itu juga yang bernilai. Boleh kaya, boleh bertambah semuanya, silahkan. Tapi jangan itu jadi fokus maksud saya.
Kerja, 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 kerja. Tuhan udah ketinggalan. Tuhan itu hanya namanya saja kita buat Tuhan, tapi kita sebenarnya Tuhan, kita hamba. Gini maunya Tuhan, gini maunya Tuhan, begini maunya Tuhan. Ada satu ilustrasi, dia bilang gini, ada seorang bapak, dia sedang jalan-jalan, nah di perjalanan dia melihat ada seorang anak kecil jatuh ke dalam bak ini agak dalam dan agak lebar. Bapak ini lihat, tolong, tolong, anak ini teriak-teriak, tolong, tolong. Bapak ini pun nggak tahu berenang, tapi karena dia lihat itu anak-anak, dia pikir aku bisa selamatkan, paling tidak nanti aku bisa tolong, aku masih bisanya keluar gitu di hati bapak-bapak ini. Nah, dia masuk ke dalam karena dia nggak bisa berenang, agak lama baru dia bisa selamatkan anak ini, sehingga anak ini minum beberapa banyak air ke mulutnya. Dia tolong dan dia lemparkan anak ini keluar, bur. Tapi malang bapak ini waktu mau keluar dia udah nggak bisa, dia mau sekuat tenaga nggak bisa, ini bapak ini mati. Si anak masuk rumah sakit, si bapak masuk rumah duka. Waktu di rumah duka datanglah istrinya dan anaknya nangis, dia bapak, dia nangis kan. Sejahat-jahatnya suami kita kalau udah meninggal pasti kita nangis, baik kali kan bapak gitu ya. Nggak pernah kita bilang bagaikin maka pasahkin gutul, nggak pernah. Kalau udah meninggal sejahat-jahatnya nangis kita ingatlah apalah yang bisa dikenang. Oh dulu dibelinya aku mim, dukel merah aku mim bareinda, padahal udah 30 tahun yang lalu ya. Dia nangis. Tiba-tiba datanglah neneknya anak yang kecebur tadi. Oh, neneknya datang ke rumah duka. Dia bilang, perbulangan doi nak, uai bi. Aku ya nak, lah kalau kok cocok perbulangan doi katanya. Kenapa bi? Kenapa dia nggak lebih cepat waktu itu berenang selamatkan kempuku? Coba dia kalau cepat dia dayungkan, nggak sempat anakku pingsan masuk rumah sakit sekarang. Terus gimana bi? Kata istri yang meninggal itu. Kalian gantilah biaya perobatannya katanya. Kutanya kamu cocok kamu rasa? Cocoknya digibukin ya kan? Anak muda ditolong. Nah, saya mau kita pindah. Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk kita. Cocok enggak kalau kita sering nuntut? Ada yang senyum-senyum, ada yang udah mulai tante ini nyinggung-nyinggung aja, tante ini suka gitu ya. Enggak, maksud saya gini, Tuhan itu sudah mati di kayu salib, rela jadi manusia, dia itu Tuhan, tapi dia mau hidup sebagai manusia supaya bisa menebus manusia. Kenapa harus mati? Karena yang mau ditebus itu kematian kita yang harus ditebus, makanya dia harus mati. Dan sekarang kita nuntut, Tuhan kok gini? Tuhan ini kok gini? Tuhan gak buat begini, aku gak mau lagi gereja. Tuhan buat gini, aku gak mau sungguh. Gak aku bayar perpuluhanku. Ayo, siapa di sini gitu? Gak cocok ku rasa, aku bayar perpuluhanku. Gak cocok. Kita bilang, kurang ajar itu nenek-nenek. Masa digituin, bapaknya udah meninggal, ditolongin, gak tahu terima kasih. Sering posisi kita ada dalam hal yang sama. Walaupun Tuhan sering berkata, mintalah, maka aku akan menyediakan kepadamu. Janganlah kita mau jadi anak-anak Tuhan yang menuntut. Jangan pakai formula. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan. Marta itu pakai formula. Kalau aku sudah begini Tuhan, harusnya kan begini Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah jadi hambamu. Aku tidak punya pekerjaan. Aku pokoknya melayani Tuhan. Kok enggak gini Tuhan? Pakai formula saya. Saya enggak pantas menuntut Tuhan. Tuhan yang sudah berikan semuanya bagi saya. Yang harusnya saya pikirkan adalah bagaimana ya supaya dia senang. Dia sudah mati. Dia sudah berkorban. Dia sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sekali lagi Ibu Bapak, Kristen itu bukan dilihat dari sembuhkah engkau dari sakit penyakitmu, enggak. Kristen itu enggak dilihat, teruskah bertambah berkat-berkat dalam hidup kita, enggak juga. Kristen itu enggak dilihat, teruskah engkau dari sakit penyakitmu, enggak. Kristen itu enggak dilihat, teruskah bertambah berkat-berkat dalam hidup kita, enggak juga. Kristen itu enggak dilihat, teruskah bertambah berkat-berkat dalam hidup kita, enggak juga. Kristen itu enggak dilihat,
Kristen itu enggak dilihat. Dijawabkah doa kita? Tidak. Kristen juga itu tidak dilihat waktu menyembah Tuhan gemetar-gemetar dan berbahasa lidah. Tidak. Tapi Kristen itu dilihat, taatkah kita akan firman-Nya? Kita lakukankah firman-Nya? Pulang dari tempat ini menjadi perenungan kita bersama. Tuhan yang sudah mati bagi kita, layakkah aku menuntut? Apa yang harus aku kerjakan untuk menyenangkan hatinya? Apa yang harus aku lakukan untuk menyukakan hatinya? Itu yang menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan.